Berikut ini saya akan jelaskan kepada Anda mengenai kasir 22 atau VS Accounting untuk distributor spare part atau toko spare part. Kita masuk dulu ke VS 22 ya. Klik dua kali di sini. Kode pemakai kita ketik admin. ADMIN. Lalu tekan enter. Sandinya 22, angka 22 saja. 22, lalu tekan enter. Nah, ini adalah programnya. Di sini ada pelanggan, ya. Atau kita belajar apa dulu deh, barang dulu lah. Ini ada barang ini, barang adalah spare part ya. Nah, ini langsung ada kabel gas nih, kabel gas. Coba kita mundur dulu. Ini ball joint, seal roda, ya, macam-macam. Oke, ini ada kategorinya spare part. Kategorinya apa aja sih? Nah, coba klik di sini. Nah, ini ada oli, ada apa? Aku, ada ban, ada kunci-kunci. Nah, seperti itu. Ada spare part, ada lain-lain. Kemudian di sini ada kategori 2 ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini ada satuannya, ada harga. Ini harga satu set 10.000 harga jualnya, modalnya 7.500. Coba kita ini lagi, pinion, side gear. Oke. Kalau mau ke data terakhir, klik di sini. Kalau mau ke data pertama, klik di sini. Kalau mau bikin baru, nanti taruh di sini. Ya kan? Masukin misalnya kode barangnya. Misalnya ZX misalnya. 01 AEAT. Sorry, ini salah ya. Saya copy aja. Manual nih. Ini kode partnya. Kemudian nama barangnya ini saya bikin aja besi bulat bundar. Contoh. Oke. Nah, ini misalnya satuannya batang atau pieces. Contoh ya. Harga jualnya 25.000 misalnya. Modalnya itu misalnya 17.000. Nah, lalu simpan. Lalu misalnya saya mau bikin barang yang sama. Anda tinggal klik ini salin dan baru. Nah, saya coba batal dulu ya. Ini kan kodenya. Saya coba klik salin dan baru. Karena nanti dia itu misalnya kodenya ini misalnya sudah apa namanya seperti ini. Nah, mirip-mirip ya. Besi bulat bundar. Ini putih. Stainless. Nah, contoh. Ini satu batangnya misalnya 47.000. Modalnya 35.000. Contoh. Nah, seperti itu. Begitulah cara memasukkan barang baru. Kalau mau mengedit, misalnya ini saya mau edit ya. Ini yang ori, katakanlah seperti itu. Saya mau tambahin, mau lengkapi, lalu klik simpan. Nah, jadi saya mau lihat semua dulu ya di sini. Nah, klik tampil semua. Kita mau lihat dulu barang apa aja sih yang ada di sini. Ada yoke, ada wiper, window, wheel, roda ya. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini weather strip sama water separator, water pump, washer, panel. Nah, ini bolt, baut, tutup radiator, turbo AC, tromol,
tromol, transmisi, tombol, timing belt, tie rod, banyak nih, termostat, tangki, tangan, piston, tanduk, switch, support, banyak sekali, string. Kita lihat dulu yang sampai A. Aku. Nah, ini ada kode barang, ini maksimumnya 20 karakter. Nama barang maksimum 100 karakter. Ini kategori 1, kategori 2. Ya. Nah, gearbox. Ini apa ini gearbox ini? Sakura. Uraian. Ini nanti informasi tambahan mengenai barang ini. Karena kalau nama barang itu nanti akan tampil di faktur atau di struk atau di invoice. Sementara uraian ini nanti tidak tampil di invoice, tapi akan membantu kita untuk mengetahui ini barang apa, informasi tambahan mengenai barang ini, keterangan tambahan lah. Ini ada stoknya, sisa stoknya ya. Sisa stoknya berapa lagi ini di gudang. Ini satuannya, ada set, ada pieces, ini ada, tadi ada apa tadi tuh? Ada set, ada pieces, ada botol, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian coba misalnya ini, saya mau lihat dulu, saya mau rubah dulu ini. Klik rubah, klik ini, lalu klik rubah. Ini misalnya tambahin Japan, yeah. Lalu simpan. Begitu cara untuk merubah. Saya mau rubah lagi, kembalikan ke semula. Ini saya nggak mau, lalu saya simpan. Nah, seperti ini. Nah, ini harga jualnya belum ada. Saya coba tekan rubah. Saya bikin harga jualnya 100.000. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada kalau kita mau bikin harga jual, kita klik aja ini tadi ya. Kalkulator 1 dan 4 ini. Saya coba klik di sini. Ini belum ada harga jualnya. Saya mau misalnya bikin labanya itu 30%. Nah, itu langsung masuk tuh. 117.000, ya kan? Kemudian yang berikutnya, saya tambahkan 30% atau 20%. Nah, 20% misalnya. Oke, 87.000. Yang ini misalnya 25%. Oh ya pas. Atau misalnya 19%. Oh ternyata di sini nggak bulat dia. Saya mau bikin jadi 143.000. Anda ketik aja langsung. Nah begitu. Jadi di sini hanya untuk menghitung aja. Nah seperti itu. Terus mencari barang bagaimana? Saya misalnya mau mencari barang, saya pencet F3. Saya misalnya aku. Nah seperti itu. Kabel aku akan muncul dia. Semua barang yang ada tulisan akunya akan muncul. Kabel aku, kemudian aku akan muncul. Nah, misalnya ada enggak ini F3 ya? Saya ketik tadi apalagi tadi itu? Ada tadi water. Water ya. Water ada enggak? Nah, ini ada water. Nah, weather. Begini kan? Ada. Kalau begini, nah ini berarti weather. Oke. Kemudian ada nggak seal? Gear. Nah ini dia. Gearnya ini. Oke. Nah, tutup. Kita mau lihat dulu barangnya ya. Stok persediaan, laporan daftar barang. Saya mau tampilkan semuanya. Tampil. Begini. Kita lihat ini ada berapa lembar ini. Ada berapa barang. Dia ada 128 halaman. Halaman 2, halaman 3, halaman 4. Coba halaman terakhir. Sampai dengan
6.392. Oke, kita coba mundur. Mundur. Saya mau langsung ke halaman 100 misalnya. 100 ya. Nah, ini halaman 100. Saya mau cari misalnya sensor aja, sensor. Oke, lalu tampil. Ini ada sensor. Saya mau cari gear. Ada nggak gear? Oke, ada. Chain ada nggak? Rantai ya, chain ya. Ada nih rantai. Gitu. Nah, ada nggak kopling? Kopling ada, banyak kopling. Ya. Kemudian berdasarkan kode barang. Misalnya ini, ya. Saya mau MB aja ya, tampil. Nah, ini MB semua, MB. Ada 100, ada MB aja ada 353. MB 001 misalnya. MB spasi 001. Nah, ini dia, MB spasi 001. Kayak gitu. MB spasi 002. Oh, tidak ada. 01. Nah, ini ada. Nah, itu sekilas. Nah, saya mau cari satu kelompok aja. Ini satu kelompok ini. Nah, aku misalnya tampil. Maka yang muncul adalah aku saja. Gitu. Nah, kita lihat lagi grup apa lagi yang ada. Grup oli, ada nggak oli? Tampil. Nah, ini minyak rem, oli. Nah, seperti itu. Nah, saya mau misalnya apa ya? Laporan per kelompok barang dulu. Per kelompok barang ini. Laporan per kelompok barang ini. Semua kelompok barang. Kita lihat seperti apa tampilannya. Nah, ini aku ya, ini yang di atas ini tadi besi bulat kita belum kelompokin. Jadi dia kosong kelompoknya. Ini aku. Ini aki. Kemudian ban. Kunci-kunci. Lain-lain ya. Oli. Oli grease. Spare part. Nah, seperti itu. Oke, kalau mau lihat kolom misalnya yang ada harga jual saja, Anda klik di sini. Nah, gitu. Stok, harga jual. Nah, kalau mau yang ada harga belinya, ini. Harga beli saja. Kemudian ada harga beli dan harga jual. Nah, ini dia, ya, banyak nih. Kemudian coba kita yang ada stok saja. Yang ada stok saja ya, ini. Ini akunya ada, yang ada stok. Stoknya mana? Ini dia stoknya. Jadi aku bahasa sekian-sekian nomor 1 ada 15. Yang aku bahasa sekian-sekian yang nomor 2 ini adalah 17. Itu. Nah, coba kita kembali kemari. Nah, di sini juga. Ini ada urut kode barang ya. Kalau kita klik di sini, nanti dia akan urut sesuai dengan kode barangnya atau part numbernya gitu. Dari 0. Kodenya dari 0 dulu. 0 baru nanti 1 ya. Baru 1. Oh, ini masih 0. Nah, 1 dia. Dari 0 langsung 1. Kemudian 2 lah dan seterusnya sampai dengan Z. 2 ya dan seterusnya. Kemudian kalau urut nama barang bagaimana? Klik tampil begini. Urut alfabet dia kode barang, nama barang. Baru nanti setelah A ini dia masuk ke mana? Ke B.
B. Lalu kemana? Ke C. Dan seterusnya ya. Kemudian ini bisa juga nanti diekspor ke Excel. Ke Excel atau di print ke PDF. Coba kita print dulu ke PDF. Ini. Pilih printer dan halaman. Atau kita lihat dulu yang ada stok. Yang ada stok saja. Tampil. Ya. Yang ada stok saja. Tampil. Nah ini dia. Ada stoknya semua ini. Oke. Nah kalau yang nggak ada stok, tinggal pilih ini yang stok habis. Klik tampil. Gitu, yang stoknya habis. Kemudian kalau mau kita print ke PDF ya, ini pilih printer dan halaman, lalu klik tampil. Pilih dulu ini status yang bagaimana, yang Anda mau. Saya mau misalnya semuanya pun boleh, yang ada stok saja lah. Lalu atau yang kosong, lalu klik pilih printer atau halaman, lalu klik tampil. Nah, pilih printer PDF. Kalau misalnya belum terpilih ke PDF, Anda klik di sini. Klik PDF-nya, lalu klik print. Lalu nanti ketik di sini nama filenya, laporan, atau ketik aja daftar barang, ya, daftar barang, spare part, kosong ya tadi ya, kosong. Lalu klik simpan. Nah, Anda harus ingat tadi nyimpannya di mana ya. Ini banyak ini karena dia sampai 100. Dia susun dulu. Dia susun sampai dengan tadi 120. Itu yang apa namanya yang ada semuanya. Nah, ini dia mau print ke PDF yang tidak ada stoknya. Yang ada stoknya tadi kan paling berapa lembar. Jadi masih lama ini. Dia akan proses dulu, generate dulu dia. Oke, nah udah selesai. Coba kita lihat ya. Nah, tadi nyimpannya di mana? Di local disk C ini. Kemudian di mana? Di PSTMP, temporary ini. Lalu tadi apa? Laporan daftar spare part kosong. Klik di sini. Klik open with Acrobat Reader, Adobe Reader. Nah, ini dia. Ini ada error ya. Oke, coba ini dulu kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ininya. Biar kita buka lagi. Lalu kita ini klik 2 kali aja. Nah. Oke. Jadi sekarang sudah ada daftar harga kita atau daftar barang kita yang stoknya kosong dalam bentuk PDF seperti ini. Oke. Demikian sekilas mengenai daftar barang yang daftar barang spare part yang ada di kasir 22 atau VS 22. Untuk informasi berikutnya bisa Anda tonton video-video berikutnya mengenai spare part.